Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, di video yang kemarin, di sini kelanjutan video yang kemarin ya. Jadi udah saya jumper, mesin kompresor sudah hidup. Kemudian setelah saya pasang untuk overload dan juga relay, mesin kompresor ini dia kembali tidak hidup ataupun tidak jalan ya. Jadi di video tutorial kali ini bagaimana cara mengatasi mesin kompresor yang macet kemudian hanya panas saja atau bunyi cetik di bagian overload dan juga relaynya teman-teman. Dan juga kemarin ada juga tadi malam ya, tadi malam udah ada yang bertanya seperti ini. Udah saya lakukan penjemperan, namun mesin kompresor nggak mau hidup ataupun nggak mau jalan teman-teman ya. Kemudian ada juga yang bertanya, itu sama saja ya, ada yang bisa dan juga ada yang tidak bisa. Memang tidak semua ya, tidak semua mesin kompresor yang macet itu berhasil menggunakan cara jumper menggunakan 3 kabel teman-teman ya. Ada sebagian memang harus kita bongkar seperti ini teman-teman. Jadi yang lebih bagus itu harus kita bongkar ya, apalagi kompresi hilang ataupun masalah sepul ya, kita harus tetap bongkar seperti ini. Karena kalau misalkan kita langsung main ganti mesin kompresor ya kasihan juga teman-teman ya, kasihan pelanggan kita. Kadang ada yang juga yang tidak punya uang, ada juga yang punya uang teman-teman ya. Jadi kita ya seperti ini. Oke, jadi untuk masalah mesin kompresor ini udah saya lakukan penjemperan menggunakan 3 kabel, udah hidup. Kemudian ketika dipasang overload juga nggak mau hidup. Dan untuk shakernya di sini untuk pulsatornya ya, kok pulsator ya? Di asnya di sini nggak macet teman-teman ya. Kalian bisa lihat. Tuh. Enak ini. Tuh. Tapi ketika dinyalakan mesin kompresor ini kadang hidup, kadang enggak. Ini dalam posisi udah di bawah seperti ini teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan masih masih di full cas, ini nggak bakalan hidup sama sekali kecuali di jumper, melakukan penjemperan baru mesin kompresor ini bisa jalan. Oke, sekarang saya akan mencobanya. Siapa tahu ini masih bisa. Kemarin saya coba itu kadang bisa, kadang enggak ya. Oke, jadi di sini untuk mesin kompresor jalan teman-teman ya. Tapi kadang-kala mesin kompresor ini dia nggak mau hidup teman-teman. Nah untuk untuk CRS-nya, untuk spoolnya di sini saya hitung lagi ya. Kita akan coba hitung lagi apakah ada penurunan atau tidak. Oke, jadi di sini saya akan coba siapkan alat dulu teman-teman ya. Oke, jadi di sini udah saya siapkan alat ukur. Yo, ini. Gini guys. Oke, sekarang kita akan coba cek di bagian pin CRS-nya. Nah, ini. Wait. Guys. Kita akan ukur. Di sini menunjukkan 23, kemudian yang satunya 28, 48. Oke, artinya di sini masih bagus ya. Dan nggak ada pengurangan sama sekali. Kita akan coba di sini, kita akan coba lepas dan kita akan coba lihat di bagian spoolnya teman-teman ya. Karena di video kemarin yang lalu itu udah saya mencobanya dengan cara seperti itu teman-teman ya. Jadi ini kita bongkar, kemudian kita ambil spoolnya, kita solder ulang ya teman-teman. Ini kunci berapa ini? Kunci 8 kayaknya. Oke, kunci 8. Ini bentuknya lumayan unik, bagus. Nah, ini harus kunci shock ya. Oke, kunci 8 kita akan coba buka menggunakan kunci shock. Guys.
Oke, jadi di sini saya kesusahan ya untuk membuka bagian sini nih. Ini kalau dipaksa nanti takutnya patah. Jadi saya akan coba lepas dari pipa sini aja ya, biar tidak terlalu banyak risiko. Oke, jadi di sini ini kalau misalkan ini ada di bagian bawah sini ya, ataupun ini kan di bawah, ini biasanya ada di atas juga. Ini karena di bagian bawah, jadi ini nggak perlu kita buka ya di bagian spool semuanya, supaya nanti nggak repot. Karena untuk pemasangan spool ini harus presisi teman-teman ya. Nah, ini kita buka untuk kabel-kabelnya ya, untuk ini untuk bola ini. Aduh, ini kita harus hati-hati. Ya sebenarnya enak langsung ganti ya teman-teman ya, nggak ribet juga, nggak banyak makan waktu juga ya, tapi ya gimana lagi. Aduh, susah. Kita tarik. Oke, jadi ini udah kita lepas ya teman-teman ya. Kemudian di sini sebelum kita akan membongkar di bagian kaki segitiganya ini, kita lihat dulu nih teman-teman ya. Jadi kita lihat dulu apakah angkernya ini kocak atau tidak. Karena seperti ini teman-teman. Kalau misalkan angker ini kocak, meskipun di bagian CRS-nya ini masih bagus, otomatis ketika ada tekanan, si bagian angker ini dia nggak mau berputar. Berputarnya itu kadang-kadang dia langsung goyang teman-teman ya. Jadi waktu hidup tuh angkernya ini goyang. Harusnya ini kan angkernya itu nggak kocak teman-teman ya. Nah, ini pastikan nggak kocak. Kalau misalkan ini kocak, ya udah berarti ini nggak bisa kita teruskan teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kalian mau mau teruskan juga nggak masalah. Tapi kalau misalkan udah kocak seperti ini, rata-rata nggak bisa kita pakai lagi untuk mesin kompresor. Jadi mesin kompresor itu harus di jumper terus. Kalau nggak di jumper itu nggak bisa. Nah, kemudian kalau misalkan ada tekanan. Nah, kalau misalkan mesin kompresor ini udah dipasang, kemudian udah ada tekanan, maka mesin kompresor ini nggak mau start. Kalau nggak ada tekanan, cenderung dia enak lancar. Nah, ini udah ciri-ciri kadang-kadang angker ini udah kocak teman-teman ya. Dan kalian bisa perhatikan di sini. Sini saya coba zoom ya. Oke, di sini saya akan coba kocak sedikit dari angker ini teman-teman ya. Oke, itu. Ini kocak parah tuh. Oke, kelihatan ya, tuh. Nah, artinya di sini ketika angker ini udah kocak, ya percuma kita mau kita lilit ulang maupun kita gulung ulang, dia nggak bakalan stabil ya. Nggak bakalan bisa start dalam posisi ada tekanan. Nah, maka dari itu kalian coba deh cek ya sebelum kalian mau gulung di bagian spoolnya atau apa. Coba kalian cek apakah angkernya ini kocak. Kalau misalkan kocak, ya udah nggak usah kita terusin teman-teman. Mending kalian ganti kompresor yang lain. Oke, sekarang di sini saya akan coba bongkar di bagian ininya teman-teman ya. Jadi saya bongkar ini. Kalau yang dulu itu saya pernah bongkar, ininya nggak kocak. Nah, ini nggak kocak, kemudian langsung saya ini solder ulang ya di bagian kaki ini. Jadi ini di solder ulang.
Nah, ini harus kita solder ulang ya. Nah, kita kerok, solder ulang, baru itu coba kalian nyalakan teman-teman. Jadi memang ada beberapa penyebab teman-teman ya, masalah mesin kompresor ini ketika hidup, kemudian susah lagi untuk startnya, besar kemungkinan angkernya ini udah aus. Nah, kalau udah aus ini nggak bisa kita perbaiki teman-teman. Jadi harus ya satu set. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.